Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa bertemu lagi meskipun melalui media sosial. Semoga pagi ini kita bisa diberi kelancaran oleh Allah sehingga kita bisa melangsungkan pembelajaran SPJ kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai video pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pelajaran di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke bab 1, yaitu firqah-firqah dalam Islam. Firqah sendiri artinya adalah kelompok ataupun anggota. Pada zaman Nabi dulu tidak ada yang namanya perpecahan ataupun pertikaian, karena umat Islam itu disebut dengan umatun wahidah, yang artinya adalah umat yang satu. Setelah Nabi Muhammad meninggal, digantikan kepemimpinannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada zamannya Abu Bakar ini mulai terjadi perselisihan, yaitu dengan munculnya nabi palsu dan ingkar zakat. Mula pada kepemimpinan Utsman bin Affan, jadi mereka itu juga ada golongan yang tidak menyukai Utsman bin Affan sehingga berusaha untuk melengsarkan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pada masa kekhalifahannya itu banyak yang tidak menyukai, ya, dikarenakan banyak tuduhan-tuduhan jahat yang dilemparkan ke Utsman bin Affan, sehingga pada puncaknya sahabat Utsman bin Affan itu meninggalnya karena dibunuh, sebagaimana pembunuhan yang menimpa sahabat Umar bin Khattab. Nah, sekarang kita masuk ke Ali bin Abi Thalib. Jangan kira pada zaman khalifah itu tidak ada pertikaian. Jangan kira pada zaman khalifah itu tidak ada perpecahan. Nah, pada zamannya Ali bin Abi Thalib sudah mau masuk ke pemimpinan, ya ini terjadi ada pertikaian, yaitu antara sahabatnya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Masuk perang nih ya sekarang. Kelompoknya Muawiyah ini anak-anak, mereka tuh kelompoknya hampir kalah. Sampai-sampai Muawiyah itu berteriak kepada Amir bin As. Dia berkata, "Wahai Amir bin As, di mana simpananmu? Kita sudah hampir kalah." Lalu Amir bin As itu berteriak, "Barang siapa membawa Al-Quran, angkatlah dengan tombak." Akhirnya mereka mengangkat Al-Quran dengan tombak sebagai tanda menyerah dan mengembalikan urusan ini kepada hukum Allah saja. Ketika itu timnya sahabat Ali bin Abi Thalib ini tidak mau menyerah sampai titik darah penghabisan, karena pengangkatan Al-Quran itu dianggap sebagai siasat yang licik. Jadi itu siasatnya Muawiyah agar perangnya itu diberhentikan. Karena apa? Timnya Muawiyah itu hampir kalah. Dan tim sahabat Ali bin Abi Thalib mengajak musyawarah Muawiyah untuk menyelesaikan perkara ini. Dan mereka sepakat bahwasanya permasalahan ini akan diselesaikan oleh hakim. Golongan Ali bin Abi Thalib ini memilih Abu Musa al-Asy'ari, dan golongan Muawiyah secara bulat memilih Amir bin As. Kedua ini menjadi hakim dan berkumpul pada bulan Ramadan tahun 34 Hijriah. Ke babak kedua. Babak kedua ini ada usulan dari Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim yang ditunjuk oleh golongan Ali bin Abi Thalib. Beliau itu ada usulan gini, sudahlah, intinya gini, sudahlah, yang memilih pemimpin kita besok itu adalah kaum muslimin, jadinya dilimpahkan ke masyarakat. Dan akhirnya Amr bin As itu setuju. Dan selanjutnya Abu Musa al-Asy'ari ini mengumumkan sama masyarakat bahwasanya keputusannya itu adalah memakzulkan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, Amr bin As juga mengumumkan ke masyarakat bahwasanya dia setuju bahwa memakzulkan Ali bin Abi Thalib. Tapi ada hal yang dilakukan sama Amir bin As, yaitu mengumumkan ke masyarakat tanpa ada kesepakatan bersama bahwasanya Muawiyah itu akan menjadi khalifah keempat.
ada pengangkatan Muawiyah sebagai khalifah keempat. Nah, ini kan menjadi permasalahan karena Amr bin As ini mengumumkan sesuatu yang belum ada kesepakatan bersama. Dan dari sinilah munculnya firqah-firqah di dalam Islam. Ingat ya, golongan-golongan yang ada di dalam Islam. Akan tetapi anak-anak, Ali bin Abi Thalib ini tetap menjadi khalifah keempat karena ada paksaan dari umat Islam. Jadi dari warga sendiri itu memang benar-benar menginginkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Dan akhirnya khalifah keempat diputuskan dan Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai pemimpin Islam pada saat itu dan menduduki sebagai khalifah keempat. Ya, jadi seperti itu. Sekian dari Bu Rinka. Bu Rinka mohon maaf jika ada banyak salah kata. Silahkan membuka buku LKS kalian. Kalau misalkan kalian ada yang tidak dipahami, bisa langsung ditanyakan ke Bu Rinka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.